Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia Tuhan yang boleh kita alami. Terutama terkhusus pada hari ini, kita bersyukur di dalam tanggal merah. Walaupun tadinya kita lupa kalau hari ini tanggal merah ya. Selamat Hari Raya Waisak buat kita semuanya yang merayakannya. Ya. Dan kita malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh PD Zoom kembali, kita boleh bertatap muka lewat video call. Ya, kita awali pujian kita awali persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau nyatakan dengan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Kita gerak-gerakkan badan kita mau berdoa bagi Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan adalah baik dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir yang air sukacitamu melimpah ku bernyanyi dan bersuka di setiap waktu sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu bersuka di dalam mengikuti Tuhan dalam kegerakan imu Tuhan tidak kita hanya yang memberikan kita Tuhan. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh sungai sukacitamu mengalir dalam sukacitamu mengalir dan bersuka di setiap waktu sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu bersuka di dalam mengikutimu Tuhan dalam keberatan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu hanya membuat sukacitamu sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, boleh bersorak-sorai bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa boleh kita alami. Amin. Sungguh pada malam hari ini kita mau serahkan setiap hati kita, pikiran kita, jiwa dan raga kita untuk kita persembahkan dan bersyukur kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, terutama pada hari ini kita boleh mengalami kasih Tuhan. Satu hari penuh kita boleh lewati tak kurangan suatu apapun. Dan kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau begitu baik dalam setiap pribadi hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan janji-Mu iya dan amin dalam setiap pribadi hidup kami. Untuk itu kami bersuka cita senantiasa padamu Bapa, segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan.
Dan kami boleh mengalami Engkau, Tuhan. Mari bersama-sama kita nyatakan. Di semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Tuhan berbuat di dalam hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Semula hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan kami bersyukur semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami tinggikan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa kasih-Mu. Dengan bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami Engkau dalam setiap pribadi hidup kami Tuhan Yesus saat ini. Dan kami melayakkan kami untuk bersyukur, menyembah dan memuji, memuliakan Engkau Tuhan saat ini. Biar hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu.
Roh Kudus-Mu mengalir atas hidup kami, Tuhan, mengurapi setiap kami. Dimanapun kami ada berada saat ini, Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, Tuhan. Engkau satukan roh dan jiwa kami. Kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Karena pada saat ini, Tuhan, saat yang indah untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Haleluya Yesus, berhadapan denganmu, kami boleh memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Berat dalam pelukanmu, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Kami bersama-sama angkat tangan kami, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dan rendah, menikmati kasih. Kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Diam dalam menikmati kasih. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih. Menikmati kasih.
Nikmati hadiratnya saat ini, biarlah ia mulai mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kirala bara 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 se. Kirala bara 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 sikina la la bara 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 bara. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur senantiasa Tuhan, atas nikmat kasih yang boleh kami alami setiap hari Tuhan. Tak berpurna kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih penyembahan yang indah kami boleh mengalami Engkau juga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur kepadamu Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, biarlah malam hari ini kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang begitu ajaib, begitu indah dalam hidup kita. Bapak dalam surga, kalau sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman sabda daripada-Mu Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Alex Taslim. Tuhan Yesus yang baik, Engkau urapi anak-Mu ini Tuhan. Engkau perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Roh-Mu mengalir atas kehidupannya Tuhan Yesus. Apa yang Ia sampaikan malam hari ini Tuhan, hanya berasal daripada Engkau. Dan kami percaya urapan-Mu terjadi di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Jadi dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, Engkau yang lebih berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita persilakan Pak Alex untuk pewartaan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bro Paulus. Terima kasih. Selamat malam, Shalom, saudara-saudara semua. Pada malam hari ini, saya lihat ada teman-teman kita dari luar lingkungan paroki juga bergabung dengan kita. Terima kasih. Ada dari Bengkulu, Jambi, kemudian ada dari Makassar, saya lihat. Ya, terima kasih semuanya. Jadi pada malam hari ini, kembali kita boleh berjumpa, tapi dalam situasi yang sungguh berbeda. Dan bagi saya ini pertama kali boleh menggunakan teknologi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan kejadian 1-2 bulan ini, kita melihat banyak masalah-masalah yang timbul,
tapi juga banyak kesempatan-kesempatan baru, hal-hal baru yang boleh kita nikmatin seperti sekarang ini. Kalau biasanya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam ruangan terbatas dan orang-orang yang hanya terbatas di sekitar kita, tapi pada malam hari ini kita bisa menyaksikan bahwa persekutuan doa dari Santa Helena bisa di streaming, bisa diikutin oleh banyak teman-teman dari manapun. Jadi ini adalah salah satu hal positif yang bisa kita dapatkan dari kejadian musibah yang kita hadapin selama hampir 2 bulan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan mengambil renungan kita dari surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, bab 4, ayat 4 sampai 9. Kita bisa baca bersama-sama. Ini juga merupakan surat yang diberikan, kalau kita lihat judulnya kan nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Kita baca bersama-sama dari 4 ayat ini 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. 4.6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman semuanya, yang sangat menarik dari bacaan cuman pendek ini adalah yang saya lihat dari yang nomor 4 seperti itu. Karena di sini dituliskan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai Rasul Paulus menuliskan ini 2 kali, dan kalau kita lihat di dalam kitab suci, dituliskan dengan tanda seru. Ya, jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, ada tanda serunya, dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah, tanda seru. Kita coba meraba-raba dan menerka-nerka kira-kira tanda seru yang ingin diberikan di sini adalah untuk apa? Pasti ini adalah nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang sangat penting yang ingin dia berikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Dia tidak di lockdown di rumah, tapi waktu itu dia menulis surat ini, dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan bukan karena perbuatan jahat, tapi dia dipenjarakan karena perbuatan-perbuatan baik dan firman-firman Tuhan yang dia sampaikan. Tapi luar biasa, dalam situasi seperti itu, bukan saja dia bisa merasakan sukacita, malahan dia berusaha mengajak agar supaya orang lain, agar supaya jemaat yang ada di Filipi juga bisa merasakan sukacitanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi yang hampir sama yang kita hadapi sekarang ini, seolah-olah Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada Anda dan saya agar supaya
dalam situasi yang seperti sekarang ini, situasi tidak bisa keluar dari rumah, dalam situasi kantor tidak bisa berusaha, pekerjaan tidak bisa kita kerjakan, dan begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, dan yang paling menakutkan dan mengkhawatirkan adalah wabah coronavirus yang menyebar, bukan hanya di Indonesia, tapi di sekian banyak negara. Hal-hal seperti ini membuat banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi dalam situasi seperti ini, nggak banyak orang bisa bersuka cita. Tapi anak-anak Tuhan yang diberi kekuatan dari Tuhan Yesus, diharapkan agar supaya situasi yang seperti ini kita harus bisa bersuka cita. Kita tidak hanya bersuka cita waktu kita mendapatkan kelimpahan, waktu bisnis jalan baik, waktu tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Tapi kita juga belajar agar supaya dalam situasi yang seperti apapun, kita bisa bersuka cita. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Nah, nanti di bagian terakhir, kita coba tarik mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk bersuka cita. Jadi itu yang nomor 4. Kemudian di ayat 5, kita lihat, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan harus hidup tulus, bukan hidup bulus. Hidup orang tulus akan sesuai dengan arahan Allah. Jadi bila mana kita berusaha, sekali lagi berusaha hidup tulus, maka hidup Anda dan saya akan mendapat arahan positif, arahan benar daripada Tuhan Allah kita. Hidup kita, perkataan kita, dan perbuatan kita bisa menjadi kabar sukacita bagi sesama kita. Jangan sampai hidup kita, perkataan dan perbuatan kita menjadi kabar duka cita bagi sesama kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Kita bisa menjadi sumber sukacita, dan kita bisa mengobarkan sukacita dalam situasi seperti sekarang ini. Kita berusaha buat agar dengan situasi yang terjadi sekarang ini, makin banyak orang-orang yang peduli. Ya, makin banyak orang-orang yang peduli. Makin baik hati dengan berbagi hati, berbagi budi, berbagi materi, berbagi energi, dan berbagi rezeki. Jadi dalam setiap situasi kita bisa melihat. Ya, di Lipo sendiri kita juga bisa melihat ada Pak Utomo, ada Pak Asyong mengaktifkan komunitas Katolik Lipo yang berusaha bisa membantu mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, terutama untuk sembako-sembako dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kebaikan yang dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Tuhan sudah dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat nomor 6 ini, Rasul Paulus mengajak kita agar supaya dalam situasi seperti apapun, janganlah kita khawatir. Kita semua pasti sudah tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius. Dia dikatakan bahwa jangan kamu khawatir dan berkata, apa ya yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Ya, kata Tuhan Yesus, itu semua dicari oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang belum mengenal dengan Tuhan. Sedangkan kita yang sudah kenal sama Tuhan, dikatakan dan disampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini Tuhan ingin agar supaya kita bertingkah laku, berpikir, dan berbuat jangan seperti orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengatakan agar supaya kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 6 ini, bukan hanya dikatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bukan hanya dalam doa, tapi dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang waktu kita berdoa, apalagi situasi yang kurang menguntungkan dan kurang bagus, sering-sering kita berdoa lupa dengan ucapan syukur. Sering-sering kita malah berdoa dengan keluhan. Keluhan kadang-kadang dengan kata-kata kalimat yang kurang bagus, bahkan dengan komplain sama Tuhan, kenapa ya Tuhan seperti ini, Tuhan kok bisa saya minta. Jadi di sini dikatakan bahwa doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Roma 12 ayat 12, kita nggak usah baca, di sana dikatakan bahwa pasti kita sedang berharap agar supaya suasana wabah coronavirus ini dapat segera berakhir. Kita berharap, karena itu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi di sini juga dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, kemudian sabarlah dalam kesesakan. Waktu kita menghadapi kesesakan, diminta agar supaya kita bisa sabar dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 hal yang dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya sedang berharap kepada Tuhan Yesus. Berharap agar supaya suasana bisa berubah. Dan untuk masa-masa pengharapan ini, kita berusaha seperti yang dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasti suasana yang kita hadapi sekarang ini bukan suasana yang sederhana. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini sangat berat sekali. Yang punya usaha juga bisa merasakan saat-saat seperti sekarang ini, sungguh-sungguh hati kita ditantang. Apakah kita tetap mempertahankan semua pegawai kita dengan kompensasi yang baik, kompensasi yang penuh, atau kita punya alasan atau mencari alasan agar supaya bisa menguranginya. Tapi tadi dikatakan bahwa supaya kebaikanmu bisa dilihat oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang karena Tuhan sudah dekat. Justru kalau bisa kita sebagai pengusaha, kita berusaha dalam situasi yang seperti ini, pasti mereka menghadapi situasi yang jauh lebih berat. Kita tetap percaya dalam nama Tuhan, percaya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bersama-sama dengan kita, lewat tangan kita. Jadi kita hanya sebagai perantara, berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, dan dengan cara seperti itu, kita sungguh-sungguh perkataan kita, kehidupan kita, perbuatan kita bisa merupakan sukacita bagi orang lain, seperti yang dikatakan tadi dalam ayat yang sebelumnya. Jadi, berat, pasti berat. Oleh karena itu, dalam situasi yang berat seperti ini, kita harus mencari siapa, kemana kita harus mencari, dan bagaimana cara kita harus mencarinya. Dikatakan bahwa dalam situasi, dalam tantangan, dalam masalah apapun, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, jadi dianjurkan bahwa kita harus mencari Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Maksudnya selama Tuhan dekat. Dan di Mazmur kita juga percaya dan kita juga tahu bahwa dikatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan itu dekat pada dia, pada Anda, pada saya, pada siapa saja yang berseru kepadanya. Dan kalau tadi dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, itu dari Yesaya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, tapi berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kata-kata kunci kadang-kadang waktu kita membaca kitab suci dan lain sebagainya, kita berusaha mengerti apa yang dituliskan dan kita berusaha membaca dengan lebih
menghayati dan mendalam sehingga kita bisa mengambil kata-kata kunci yang ada di sana. Jadi bukan sekedar dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya saja, enak dong saya, Anda, siapa saja boleh berseru-berseru seperti itu, tapi ada tambahannya yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa merenungkan, dan kita bisa mengevaluasi bagaimana kehidupan kita selama ini, apakah kita berseru pada Tuhan, apakah kita juga menjalankan hidup ini dengan penuh kesetiaan. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sangat luar biasa sekali. Sering-sering kita bisa merasakan damai sejahtera seperti yang ada dalam logika kita saja, logika manusia, logika duniawi. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, ya kan? Hati dan pikiran. Nah, apa yang harus kita pikirkan langsung disebutkan dalam ayat 8. Kita lihat bersama-sama, ini juga adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk merubah mindset kita. Bisa merubah cara berpikir kita, bisa merubah hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita nantinya. Kita lihat apa yang harus dilakukan di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kejadian yang seperti sekarang ini, artinya kita punya waktu lebih banyak untuk memikirkan hal-hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi, saya percaya bahwa semua kejadian bukan hanya kejadian karena musibah saja, tapi bila mana kita berusaha melihat lebih jauh lagi, maka kita bisa melihat bahwa semuanya itu seolah-olah sedang di-reset ulang lagi. Ya, bumi yang mestinya kita bisa hidup di atasnya dengan baik dan lain sebagainya, tapi kita lihat sudah berapa banyak, berapa lama, dan dieksplorasi oleh begitu banyak manusia. Karena itu, sekarang ini setiap malam dalam doa rosario, nanti malam jam 8 kita harus ikut doa rosario, jadi kita bisa bertobat, yang istilah dari Bapak Kardinal Suharyo mengatakan bahwa kita harus bertobat dari dosa ekologis. Ya, jadi dosa ekologis, sehingga kejadian wabah corona ini kita bisa melihat bahwa tiba-tiba alam semesta berubah, punya udara yang lebih baik, punya air yang lebih bersih, punya segala sesuatu yang sungguh berbeda. Jadi bumi diberi kesempatan untuk meremajakan diri kembali agar supaya bisa mendukung dan memberikan manfaat untuk manusia bukan hanya 10-50 tahun lagi, tapi bisa terus memberikan manfaat yang lebih besar untuk kita manusia semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus bersukacita, senantiasa bersukacita? Tadi di depan kita sudah katakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi kita juga ingin tahu kira-kira apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasih-Nya. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kamu, jadi kita semuanya menuruti perintah Tuhan Yesus.
semuanya aku katakan padamu supaya sukacitaku ada padamu. Jadi Tuhan Yesus katakan ini pada Anda dan saya agar supaya sukacita Tuhan Yesus ada pada kita, dan dikatakan di sini dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi perkataan Tuhan Yesus di sini dikatakan agar supaya bila mana kita bisa menuruti perintah Tuhan Yesus, maka kita akan tinggal dalam kasih Tuhan. Dan semuanya itu dikatakan pada kita supaya sukacita Tuhan Yesus ada pada kita. Luar biasa. Sukacita Tuhan Yesus ada pada kita. Jadi bukan hanya sekedar sukacita partial, karena itu dikatakan di sini bahwa sukacitamu menjadi penuh, menjadi penuh. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa sukacita, waduh, senang sekali, bahagia sekali dapat seperti ini. Tapi apa yang dia dapat hilang, maka sukacitanya hilang. Karena sukacitanya bukan sukacita sejati, bukan sukacita yang sepenuhnya. Oleh karena itu di sini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita turut perintahnya. Dan itu di Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi di sini Tuhan Yesus selalu mengajarkan intisari daripada perintah Tuhan Yesus adalah kasihilah seorang akan yang lain. Itulah perintah Tuhan Yesus yang bisa kita lihat di Yohanes 15 ayat 17. Kasih, bukan soal cinta saja. Kasih lebih tinggi daripada cinta. Tapi hari ini kita nggak cerita banyak soal kasih dan sebagainya. Kalau kita ingin baca lebih jauh tentang kasih, kita bisa masuk ke 1 Korintus 13 ayat 10 dan sebagainya. Kita bisa melihat semua yang ada di sana. Dan juga dikatakan juga, semuanya itu, kata Tuhan Yesus, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dan seterusnya. Artinya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu perintah Tuhan dan lain sebagainya Tuhan Yesus ajarkan pada kita selagi Tuhan Yesus ada sama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghibur itu yaitu yang akan memberikan sukacita pada Anda dan saya, yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya, kalau dikatakan oleh Rasul Paulus tadi depan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan setelah dia pergi, maka roh penghibur, roh yang akan memberikan sukacita pada kita akan datang. Nah, kalau kita benar-benar menghayati, mengikuti, dan taat kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa sekarang ini pun roh penghibur selalu beserta dengan kita. Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, mau agar supaya hidup Anda dan hidup saya penuh dengan sukacita, terlepas daripada apapun yang kita hadapi sekarang ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua Anda dan saya, kita boleh percaya pada Tuhan Yesus karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan kita memilih Tuhan Yesus. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya dipilih oleh Tuhan Yesus dan dijamin bukan hanya di kehidupan ini saja, sampai kehidupan yang kekal, yang akan kita nikmatin, apakah kita tidak selayaknya dan sepantasnya bersukacita? Kalau saya bayangkan tahun lalu, habis pemilu saja, kalau Anda dan saya dipilih oleh Jokowi untuk menjadi menteri, waduh luar biasa, sukacitanya walaupun maksimum 5 tahun, tapi sukacita sudah rasanya luar biasa. Tapi pada malam hari ini, kita layak untuk bersukacita karena kita tidak dipilih hanya menjadi menterinya presiden, tapi kita dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan menjanjikan kehidupan bukan hanya di sini, tapi juga kehidupan kekal untuk Anda dan saya, dan Tuhan Yesus akan memberikan semuanya karena janji Tuhan, ya dan amin. Dan oleh karena itu, Tuhan hanya mau Anda dan saya melakukan perintahnya, dan kita bersedia untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kita jalankan, dan kita harus setia. Jadi kesimpulannya adalah kita harus terus-menerus
bersedia dan kita harus terus-menerus setia. Apa artinya kita sedia, tapi dalam perjalanan kita kurang setia? Atau sebaliknya, kita mau setia, tapi ternyata kita nggak bersedia. Jadi pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya semuanya dalam menghadapi situasi seperti apapun, kita berhak dan harus bersukacita karena penghibur, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, telah diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Alex atas pewartaan yang luar biasa pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita mau saat ini untuk saling mendoakan. Untuk kita saling mendoakan satu sama lain malam hari ini, terutama wujud-wujud doa kita yang telah kita imani masing-masing. Mari. Mari kita bersama-sama saat ini. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih-Mu yang luar biasa malam hari ini. Terutama bahwa kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama berjumpa satu sama lain lewat PD Zoom pada malam hari ini. Terlebih daripada itu Tuhan, kami telah memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Engkau layakkan kami Tuhan senantiasa dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, biarlah firman yang tertabur pada malam hari ini, yang telah dinyatakan melalui firman malam hari ini, Tuhan, tanam dalam hati kami, pulihkan kami, ubahkan kami, dan terutama biarlah kami bersukacita senantiasa di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami berdoa secara khusus buat Pak Alex Taslim, yang telah menyampaikan firman dan sabda malam hari ini. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, Engkau berkati seluruh hidupnya Tuhan, baik usahanya maupun pelayanannya dan keluarganya. Engkau berkati Tuhan, dan biarlah menjadi berkat bagi semua orang juga hamba-Mu ini. Bapa dalam sorga Tuhan Yesus, bagi kami yang telah tergabung dalam PD Zoom pada malam hari ini, Engkau berkati kami satu persatu Tuhan Yesus di dalam kasih dan cinta-Mu. Engkau urapi kami, dan Engkau pakai kami untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Terutama Tuhan, secara khusus kami berdoa buat teman-teman kami tim medis yang akan berjuang Tuhan untuk melawan penyakit COVID-19 ini. Tuhan Yesus, para dokter dan perawat, Engkau berkati mereka, hidup mereka Tuhan, dan Engkau berikan kesehatan dalam kehidupan mereka, agar tetap mereka Tuhan senantiasa setia di dalam melayani pasien-pasiennya. Kami mohon bagi Bapak Ibu yang bisa yang akan mendoakan secara spontan, kami persilahkan. Mendoakan semuanya. Ya. Sekali lagi dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin berdoa secara spontan untuk wujud-wujud doa kita pada malam hari ini. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, ya Bapa, atas semua rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terutama adalah kebaikan-kebaikan yang selama ini kami dapatkan hanya berasal daripadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh membuat kami bersukacita, agar kami boleh
menyerap apa yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama di dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan kasih-Mu. Iya. Terima kasih ya Bapa, kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami. Engkau lihat negara kami ya Bapa. Engkau berkati para pemimpin negara kami, khususnya Presiden kami dan jajaran. Kiranya Engkau memberikan mereka roh kebijaksanaan, supaya mereka boleh berbuat yang terbaik, hingga pandemi ini bisa cepat berakhir. Juga Engkau berkati para pemimpin kami, para pastor, imam, ya Bapa. Kiranya Engkau boleh supaya mereka menjadi yang kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Hani, dia nggak tahu kalau kepencet. Bapa yang Maha Baik, itulah wujud doa masing-masing telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Biarlah roh dan kebenaran kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah PD yang telah kami laksanakan malam hari ini sungguh hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Dalam Kristus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kami umumkan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang memberikan berkatnya lewat persembahan kasih, seperti yang telah disampaikan Ibu Rosi tadi di awal, kami persilakan untuk mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang telah disebar melalui informasi-informasi di WA Group dan di sosial media lainnya. Dan setelah ini kita dengarkan pengumuman dari Ibu Rosi. Kami persilakan kepada Ibu Rosi. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Pak Alex khususnya yang sudah memberikan firman yang berasal dari Bapak. Kita boleh percaya ketika berkat itu datang, ada sukacita selalu di dalam diri kita. Dan ketika kita bersyukur, maka sukacita menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik yang dari Paroki Santa Helena maupun dari luar Paroki Santa Helena. Terima kasih Bapak Ibu sudah join PD Zoom PDKK Santa Helena pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan adakan PD Zoom Kamis depan dengan Zoom ID yang sama. Jadi jika Bapak Ibu tidak mendapatkan flyernya, tetap ID Zoom-nya dengan nomor yang sama. Terima kasih untuk minggu depan seperti biasa. Buat saya surprise, kemungkinan Kongo yang akan membawakan. Jadi kita siap-siap untuk join jam 18.15 supaya kita selesai seperti sekarang 19.30 dan nanti jam 20 kita boleh sama-sama untuk berdoa rosario bersama Bapak Uskup. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri dengan lagu penutup Terima Kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama. Terima kasih Yesusku anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur baru. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Adakan syukur bagi, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita berikan aplaus buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Alex.